Assalamualaikum semuanya Sobat Ambis dimanapun berada. Kita lanjut kembali pembahasan kita mengenai simulasi atau soal terkait dengan pembahasan tryout ya. Bagaimana kita coba menyusun buat Sobat Ambis terkait dengan simulasi pelaksanaan OSN tingkat provinsi. Dalam hal ini kita membahas soal OSN tingkat provinsi untuk mata pelajaran ekonomi. Nah, teman-teman semuanya dimanapun berada, kita lanjutkan kembali pada part kedua ini. Kemarin kita sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, pada soal nomor berikutnya ini, kita akan bahas soal nomor 6. Dan nomor 6 itu soalnya adalah terkait dengan based on GDP figure, we can conclude GNP. Jadi dari GDP, Gross Domestic Product, kita bisa menghitung nilai GNP dan sebaliknya. Nah, to do so we need information on all the figure of, jadi dari GDP ini, Gross Domestic Product, kita bisa mendapatkan informasi mengenai GNP. Apa sih kira-kira yang kita butuhkan informasi apa untuk bisa mendapatkan nilai GNP ini. Nah, kita tahu kalau beda antara GDP dengan GNP ini terkait dengan istilah D sama N-nya gitu ya. Kalau misalkan GDP berarti inilah domestik, berarti ini aspeknya adalah wilayah. Berarti semua orang yang tinggal dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kita katakan kita hitung nilainya adalah GDP. Sedangkan GNP itu kita hitung adalah berdasarkan ini nasional. Berarti ini aspek kewarganegaraan. Nah, berarti yang kita hitung hanya warga negara Indonesia aja. Nah, berarti warga negara Indonesia baik yang bekerja di dalam negeri. Nah, plus yang bekerja luar negeri seperti TKI gitu ya. Nah, itu kita hitung dia. Nah, berarti itu kita sebut sebagai apa? Yang kita hitung atau kita input berapa banyak pendapatan masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, itulah kita sebut sebagai net value of foreign factor. Jadi nilai bersih dari faktor luar negeri, biaya faktor luar negeri. Itu kita sebut sebagai faktor dari bagaimana orang Indonesia yang bekerja luar negeri itu kita hitung, kita tambahkan untuk menghitung menjadi gross national product. Nah, masih cukup gampang ya Sobat Ambis. Lanjut kita ingin membahas soal nomor 7. Nomor 7 ini itu berdasarkan dia punya data ya, data terkait dengan konsumsi maupun juga pendapatan dari tahun 2009 hingga 2013. Nah, kita tahu di sini terserah kita mau cari berapa gitu ya, tahun berapa. Yang ditanyakan langsung adalah terkait dengan marginal propensity to consume, kecenderungan untuk menambah konsumsi. Nah, di sini artinya adalah kecenderungan. Arti dari PC itu adalah kecenderungan menambah. Nah, setiap kita menambah konsumsi, berapa sih pendapatan yang kita keluarkan? Nah, itu kita katakan namanya kecenderungan menambah konsumsi. Nah, istilah MPC ini cara bacanya gimana? Yaitu berapa besar tambahan konsumsi kita, delta konsumsi ya, delta C, dibagi dengan berapa besar perubahan pendapatan kita. Nah, inilah rumus dari mencari MPC, perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan. Nah, terserah kita mau pakai mana. Misal kita pakai 2013. Nah, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2012. Berarti delta C-nya adalah 396,256. Terus kita kurangin ini ya, sebelumnya 393.600 dibagi 495.320 dikurangi 492.000. Nah, setelah kita bagi, itulah nanti dapat langsung nilai MPC-nya. Kalian juga bebas mau pakai tahun berapa. Intinya adalah ada tahun setelah dengan sebelum. Misal, kalian pakai yang tahun 2010 terhadap 2019. Misalkan berarti 360.048 dikurangi 36640 dibagi delta Y-nya adalah berarti 450 60 dikurangi dengan 420 800 gitu. Artinya sama aja nanti. Jadi setelah kalian mengurangi dan membaginya dapat jawabannya adalah 0,8. Nah, itu berarti nilai kecenderungan dia mengonsumsi. Nah, nilai MPC ini, Sobat Ambis dimanapun berada, itu nilainya adalah berkisar dari 0 hingga 1. Mustahil dia lebih dari 1. Nah, yang E ini sangat mustahil, karena nilainya adalah berkisar dari 0 hingga 1.
Jadi nomor 7 jawabannya adalah D. Nah, Sobat Ambis, kita lanjutin nomor 8. Soal nomor 8 ini pengetahuan tambahan ya, terkait dengan modal ISLM. Ini materi yang tidak diajari di sekolah, tapi keluar. Kemungkinan proporsinya baik di OSP maupun juga OSN. Kurva ISLM model. Nah, ISLM itu artinya adalah, kalau IS itu artinya singkatan dari investment, saving. Jadi hubungan antara korelasi dengan investasi dan saving ini terjadi di pasar barang. Nah, begitu sebenarnya. Sedangkan LM itu adalah liquidity preference money. Ini terjadi di pasar uang. Nah, dalam pasar uang dia punya keseimbangan lagi. Dalam kurva LM yang ditanya adalah keseimbangan LM ya. Berarti pasar uangnya punya keseimbangan. Nah, kenapa pasar uang berarti ada namanya money demand sama dengan money supply. Artinya adalah permintaan uang sama dengan penawaran uang. Berarti itu adalah jawabannya adalah keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar barang ini terjadi di ISLM. IS-nya ya, maaf IS-nya seperti itu. Nah, mungkin demikian Sobat Ambis yang bisa kita sampaikan untuk part kedua ini. Cukup singkat, mungkin kita lanjutkan kembali di pembahasan berikutnya di bagaimana kita bisa menjawab soal-soal terkait dengan OSP ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.